Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke teman-teman, di video kali ini kita bertemu dengan freezer merek LG ya teman-teman. Nah, untuk kerusakannya itu freezer ini tidak bisa dingin ya, karena mesinnya itu tidak berjalan. Nah, oke, untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa cek dulu ya untuk di bagian evaporatornya dan juga di bagian kondensornya ya. Takutnya ada barang yang ketusuk ya teman-teman di bagian evap. Langsung aja kita hidupkan teman-teman. Oke, sudah kita colokkan dan di sini ampere tidak menunjukkan ampere sama sekali ya teman-teman. Artinya kulkas ini kompresornya tidak bekerja ya, atau tidak teraliri setrum. Nah, langkah yang paling sederhana teman-teman bisa cek dulu ya untuk di bagian termostatnya, atau bisa dibilang otomatisnya ya. Nah, di sini usahakan termostatnya itu posisi on ya, karena kalau sudah posisi berada di 0, maka kompresor ini tidak akan bekerja ya teman-teman. Nah, ini sudah saya posisikan max, tapi kompresor masih belum juga bekerja ya. Nah, untuk langkah-langkahnya kita langsung aja ya teman-teman. Yang pertama itu teman-teman bisa cek ya di bagian relay maupun overload ya teman-teman. Nah, di bagian ini kita congkel menggunakan obeng, dan untuk mencongkelnya hati-hati ya teman-teman. Takutnya ada yang patah pada di bagian overload dan juga relaynya. Ini kayaknya bekas banjir teman-teman, karena banyak lumpur ya di bagian sini. Langsung aja kita lepas. Nah, di bagian overload ini karena tidak ada teraliri setrum ya, ini saya kecurigaan saya berada pada di bagian overload. Ini kita lepas dulu untuk penutupnya. Nah, kita akan cek ya di bagian overload. Kita menggunakan tang ampere teman-teman untuk pengecekannya. Nah, yang satu kita masukkan ke pin yang masuk ke kompresor ya, dan satu kita konekkan di bagian sekunnya ya. Nah, di bagian ini itu tidak ada bunyi sama sekali ya teman-teman. Di bagian ini tidak ada bunyi sama sekali, artinya overload ini tidak terhubung ya teman-teman, atau sudah putus. Dan untuk di bagian relaynya nggak ada masalah, dia masih bisa connect ya, dan lumpurnya juga lumayan banyak. Nanti untuk relaynya kita bersihkan sekalian juga. Dan untuk overloadnya kita langsung ganti ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membawa overload ya, dan coba kita tes dulu sebelum kita pasang. Nah, di sini sudah terhubung ya teman-teman, artinya overload ini masih baik ya untuk kondisinya. Dan kita akan coba kita pasang ya. Dan untuk overloadnya sendiri di sini saya menggunakan ukuran 1/6 ya teman-teman, karena di sini untuk freezer itu cukup tinggi ya untuk ampernya, makanya di sini saya menggunakan ukuran 1/6 ya. Oke, sudah terpasang untuk di bagian overload dan relaynya. Selanjutnya kita akan hidupkan teman-teman. Tang ampere juga kita pasang ya, karena kita akan melihat ya berapa ampere yang dia keluarkan dari kompresor ini. Oke teman-teman, di sini kompresor sudah berjalan ya.
Dan untuk ampernya ini masih bisa dikatakan tinggi teman-teman, karena untuk normalnya ampere pada freezer LG seperti ini itu berada di kisaran 1,1 ya. Nah, ampere seperti ini harus kita turunin ya teman-teman, karena jika terlalu tinggi maka pemakaian listrik juga semakin boros ya. Untuk video cara nurunin ampere ya, atau supaya tidak terlalu boros pada freezer, nantinya saya akan bahas di video-video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.